Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini dimudahkan kembali hadir di majelis ilmu. Insya Allah dibukakan pintu-pintu surga untuk kita semua. Insya Allah yang hadir senantiasa sehat walafiat, panjang umur, berkah usianya, diberkahi semuanya. Lebih khusus tuan rumah, insya Allah senantiasa ditambah rezekinya oleh Allah Ta'ala. Kini kesenggol sitik mati. Yuk kita sampai nomor 108. Menyingkirkan rintangan di jalan. Menyingkirkan rintangan di jalan. Menyingkirkan sesuatu yang mengganggu pengguna jalan termasuk amal saleh yang dianjurkan. Seorang muslim yang mendapati kotoran, duri atau jalan yang rusak dan berlubang kemudian memperbaikinya, maka usaha tersebut dihitung amal soleh yang mengandung pahala. Silakan dicatat Bu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada seorang laki-laki yang melewati ranting berduri. Ada seorang laki-laki yang melewati ranting berduri, berada di tengah jalan. Lantas ia mengatakan, Anda petik ya, demi Allah, aku akan menyingkirkan duri ini demi Allah, aku akan menyingkirkan duri ini dari kaum muslimin, sehingga mereka tidak akan terganggu dengannya. Sehingga mereka tidak akan terganggu dengannya. Anda petik. Maka Allah pun memasukkannya ke dalam surga. Maka Allah pun memasukkannya ke dalam surga. Ini hadis yang menunjukkan bahwa ibadah itu maknanya luas. Ada yang ritual, ada yang non ritual. Di sini ada seorang laki-laki yang menyingkirkan ranting berduri di jalan dan dia melakukannya ingin agar kaum muslimin tidak terganggu dengannya. Maka amal soleh tersebut bisa menjadikan dia masuk ke dalam surga. Masya Allah. Maka ibu-ibu, kalau di lingkungan kita ada hal-hal yang sifatnya mengganggu kepentingan umum, nek saged nek iso ya disingkirke, diatasi.
Maka jika orang ini melakukan kebaikan, menyingkirkan halang rintang menyebabkan dia masuk surga, maka sebaliknya Bu, orang yang melakukan halang rintang agar orang terganggu, maka dia akan mendapatkan dosa. Contoh galanya ditutup, men wong ra iso lewat, nah itu dosa. Nah, menyebabkan dia bisa masuk neraka. Lawang menyingkirkan gini aja dapat surga, apalagi dosa yang dilakukan urusannya kaitannya dengan kepentingan umum. Jadi misalkan kita nebang pohon itu ya, ternyata kotorannya sampai di tengah jalan, nah kita singkirin ya, insya Allah dapat pahala. Atau tetangga lagi nebang pohon, nah kita bantu nyingkirin biar nggak ganggu tetangga yang lain, nah itu dapat pahala besar. Namun kalau ada orang yang buruk akhlaknya, malah sebaliknya menghalangi kepentingan umum, nah itu dapatnya dosa. Nek sakit jangan bikin dosa dengan tetangga, apalagi banyak orang lainnya. Hari ini banyak Bu ya orang-orang yang kadang-kadang itu ya hanya urusan dunia aja sampai congkrah dengan tetangganya ya, dengan lingkungan sekitarnya, hanya urusan sepele. Lanjut 181 menanam pohon. Menanam pohon. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman, melainkan apa yang dimakan dari tanaman itu sebagai sedekah baginya. Dan apa yang dicuri dari tanaman tersebut sebagai sedekah baginya. Dan tidaklah kepunyaan seorang itu dikurangi, melainkan menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Muslim. Tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman melainkan apa yang dimakan dari tanaman itu sebagai sedekah baginya, dan apa yang dicuri dari tanaman tersebut sebagai sedekah baginya. Dan tidaklah kepunyaan seorang itu dikurangi melainkan menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Muslim. Nah ini ya Bu, jadi kalau kita punya pohon kok ono sing nyolong ya wis ben. Nah itu nanti jadi tabungan akhirat, jadi pahala sedekah. Dan sedekah itu nilainya tinggi di sisi Allah ya. Maka ojo pelit ya. Apa meneh ning njaluk ya dikeki. Wong nyolong wae ya mbuh kono colong kan gitu ya. Itu dapat ganti bernilai sedekah. Karena apapun yang diambil dari kita ini insya Allah akan diganti
ganti dengan istilahnya sedekah. Maka kalau mau nanam pohon ya tanam dengan baik ya. Kalau dimakan jadi sedekah, dikasih orang ya sedekah, bahkan diambil pun sedekah. Termasuk burung yang makan, atau ulat yang makan, atau kupu yang makan, ya apa aja lah, serangga kayak apa kayak itu bernilai sedekah. Maka di sini kedudukannya mulia untuk menanam pohon, terutama di Jazirah Arab yang memang tandus, nggak ada banyak pohon, maka nanam di sana itu diutamakan ya. Bahkan ada larangan di tanah haram ini memotong atau memangkas pohon tanpa alasan yang syar'i, termasuk larangan. Karena di tanah haram itu dilarang untuk menebang pohon, dilarang untuk berburu binatang, dilarang untuk membunuh ya di sana, sehingga disebut tanah haram. Karena memang di sana nanam pohon susah. Indonesia adalah ceblok kewe langsung metu, kadang tukulan dewe. Orang nandur wis metu dewe. Orang melu nandur tiba-tiba keluar sendiri. Banyak yang kadang-kadang pohonnya liar tumbuh sendiri. Tapi karena tumbuhnya di tanah kita, maka dianggap itu milik kita, padahal aslinya orang nandur ya. Mungkin ada di bawah burung, bijinya jatuh, tumbuh. Sing paling akeh iki contohnya kresen iki. Pohon kresen kan tumbuh di mana-mana wis sak nggon-nggon. Kadang-kadang tumbuh besar, nah, buahnya banyak, cah cilik-cilik do jiko do penekan, do ora cilik neh kok digede do jiko. Seneng ya buahnya, namanya buah kresen atau talok lah apa. Nah itu kan kita kadang nggak nanam, tiba-tiba ada tumbuh gitu ya, tumbuh sendiri. Atau pace kan kadang gitu. Pace kadang sering tumbuh sendiri gitu ya. Yang jarang tumbuh sendiri itu ya contohnya ya anggur kan angin gitu. Yang mesti ditandur. Atau pelem ya kadang tumbuh sendiri, kadang juga ditanam ya. Kalau lombok itu ya kadang tumbuh sendiri, kadang buah sanggon-gone metu. Nah kalau banyak bermanfaat ya itu nilainya tinggi ya, sedekah. Makanya kalau sekarang berbagi sayur ya termasuk sedekah. Ya Masya Allah, pahalanya banyak banget. Karena sedekah itu manfaatnya luar biasa, termasuk bisa memadamkan api neraka, bisa menjadi syafaat nanti di hari kiamat, menjadi mendapatkan naungan dari Allah Ta'ala. Maka ojo pelit ya gitu. Berikutnya yang ketiga 182, menyayangi binatang. Menyayangi binatang. Rasulullah SAW berkisah. Rasulullah SAW berkisah seorang wanita masuk neraka. Seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing. Seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing yang ia kurung sampai mati. Seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing yang ia kurung sampai mati. Ia masuk neraka gara-gara kucing tersebut kelaparan. Ia masuk neraka gara-gara kucing tersebut kelaparan saat dikurung. Hadis riwayat Bukhari. Ada lagi dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, telah diampuni seorang wanita pezina, telah diampuni seorang wanita pezina .
yang lewat di depan anjing yang kehausan. Telah diampuni seorang wanita berzina yang lewat di depan anjing yang kehausan. Maka dilepaslah sepatunya, lalu diikatnya dengan kerudungnya. Maka dilepaslah sepatunya, lalu diikatnya dengan kerudungnya, dan diberinya minum. Maka dilepas sepatunya, diikat dengan kerudungnya, dan diberi minum. Maksudnya ngambil dari sumur ini. Maka diampuni wanita itu karena memberi minum. Maka diampuni wanita itu karena memberi minum. Hadis riwayat Bukhari. Nah ini ya Bu, jadi temanya tentang menyayangi binatang. Jadi kalau kita melihat ada binatang yang memang sedang butuh tolongan, bantuan, ya kita tolong. Dan insya Allah mendatangkan pahala. Bahkan orang yang berdosa pun Allah ampuni dosanya selama dia masih berbuat baik, sayang kepada makhluk Allah lainnya. Ini binatang aja mendatangkan pahala dan ampunan, apalagi nolong manusia. Kalau binatang aja ditolong kita dapat pahala, apalagi manusia. Lebih banyak lagi pahala yang diberikan Allah Ta'ala. Nah ini kisah wanita pezina ini tentu sangat masyhur. Kenapa Allah sampai mengampuni dosanya? Karena usaha dia yang begitu luar biasa untuk ngambil airnya Bu. Jadi ini bukan memberi minum kasih gitu, bukan. Tapi karena di situ nggak ada air, airnya ada di dalam sumur. Nah anjing itu kan nggak bisa ngambil sendiri. Maka wanita ini pun mengambil sepatunya, terus diikat kerudungnya, terus diganggu kayak timbo ember. Jadi diambil dengan sepatunya itu, kemudian ada air yang bisa diangkut, diminumkan. Nah usahanya dia itu diganjar pahala, digugurkan dosa. Jadi bukan hanya sekedar memberi minum, tapi usahanya yang berat untuk ngambil air itu diganjar oleh Allah pahala yang besar. Jadi kadang-kadang pahala itu setara dengan usahanya. Semakin berat usahanya, maka semakin tinggi nilai pahalanya. Semakin ringan usahanya, ya tidak sampai tinggi pahalanya. Bisa difahami ya Bu ya. Misalkan ada orang kaya berangkat umroh, ada orang yang miskin berangkat umroh, maka pahalanya beda. Yang miskin jauh lebih besar. Karena apa? Memang dia sangat-sangat miskin dan betul-betul dia membutuhkan uang. Ternyata dia mendahulukan ibadah. Nah, orang kaya karena turah-turah ya beda. Artinya semakin sulit dia mencapainya, semakin tinggi nilai pahalanya. Sama orang berangkat ngaji, omae waduh, sampai direwangi kesasar-sasar, tekan kene wis telat misalnya. Nah itu pahalanya lebih besar dibanding omae cedak tinggal maknyuk ngono. Nah gitu. Kenapa? Allah memberi pahala sesuai dengan tingkat usahanya. Bangun malam, berat banget nopo. Lah dadak wudune ning jaba omah, dadak nimbose. Wah, pahalanya berat. Besar ya dibandingkan dengan orang yang tinggal buka keran cures ning kamar sisan kamar mandine enteng banget. Nah, ini sesuai dengan tingkat kesulitan. Bisa dipahami ya Bu ya. Maka orang yang juga sama Bu sebaliknya yang mengganggu makhluk Allah lainnya dengan sengaja, apalagi tidak punya welas asih, ya diancam dengan neraka. Punya kucing dikurung, rati dikai pangan, rati coloke, akhirnya mati karena kehausan kelaparan, itu dosanya luar biasa. Apalagi manusia yang dikurung, apalagi disiksa, ya dipasung, gak dikasih apa-apa, itu dosa besar.
diusir Ustaz, kucing sering masuk ke dalam gondol. Ya diusir apa-apa tapi. Sebelum dia masuk, Boleh. kalau ada itu tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Kan kita menghindarkan dia untuk sembarangan atau apalagi bukan punya kita gitu ya. Kita menjaganya boleh. Ya, tapi yo jadi pentung sampai berdarah-darah ini diusir. Ada lagi yang kemarin itu pakai model semprotan ya, ngusir apa namanya kucing dengan bau yang tidak disukai. Sampai istri saya itu pernah beli alat semprot untuk supaya kucing tidak di situ gitu loh. Nah, tempat itu disemproti, akhirnya kucingnya nggak mau di situ karena ada bau yang tidak disukai. Belinya nih Shopee. Karena kadang-kadang nggak enak. Semut itu kan nggak boleh dimatiin. Iya. Tapi karena gigit kan gatel terus Boleh, itu disemprot boleh. Boleh. Jadi yang ganggu dimatiin, yang nggak ganggu jangan. Maksudnya kita kalau ada semut yang gigit ya jos ben cokot tau kalau ya enggak lah ya tetap dia harus kita matiin karena dia ganggu. Selama tidak ganggu biarin. Nah maka kita melakukan pencegahan ya, pakai kapur semut atau kita semprot begitu ya atau kita bersihin. Kalau dia sudah melubangi di rumah kita. Nah itu diusir ya karena merusak. Enggak, kalau kita semprot pakai Boleh baygon, boleh karena itu kan sudah merusak. tapi akhirnya mati semua enggak Tidak apa-apa. apa-apa. Karena itu termasuk serangga atau hal-hal yang mengganggu dalam ini. Contoh banyaknya serangga yang mau semut, mau kecoa, mau apa, sudah tingkatnya ganggu ya sudah kita lakukan pemusnahan. Nah kadang-kadang kita ini nggak ada salah, nggak ada apa merekanya diusir, dimatiin, dibunuh, nah itu nggak boleh. Maka sebaliknya yang nolongin juga akan dapat bagian pahalanya gitu ya. Ya kita tahu sendirilah tingkatannya di rumah masing-masing tiap orang beda. Ya misalnya anak tikus ya diusir lah gitu ya. Ojo dijarke ora apa-apa makhluknya Allah. Wah repot nanti ya. Kalau semua begitu repot. Bahkan ada sunnah kok. Cewek cecak juga harusnya dibunuh ya, bukan dibiarin. Cuman kita paham lah. Artinya kalau bisa membunuh itu dengan baik, dengan ahsan, jangan disiksa, intinya begitu. Misalkan ada cecak ya bunuh, langsung bunuh, jangan disiksa. Kalau menyiksa binatang itu dosa, meskipun itu ada sunnahnya dibunuh. Misalkan cecak, sunnahnya ya dikaplok, yang bisa mati lah begitu. Nah ini orang nggak ada di pilorose gitu ya, nah, sampai dikeke nenggone banyu panas atau di lebok nenggone geni. Nah itu kan kasihan, jangan menyiksa. Jadi kita usahakan dengan ahsan atau dengan baik untuk membunuh binatang. Nah, ini iso Bu, awali dengan bismillah nah, gitu ya. Jadi bismillah. Karena kita melakukannya bismillah dengan baik lah. Kalau satu kali nggak mati Pak Ustaz? Ya pukul 2 kali. Ya, mati. Sampai mati ya. Oh, boleh. Boleh. Karena pahalanya kan saat sekali mati itu pahalanya paling besar. Kalau 2 kali pahalanya separuh. 3 kali pahalanya sepertiga. 10 kali berarti goblok. Mau sampai 10 mati kan ya. Nah, ini ya. Kepencet, kejepit. Ya ora apa-apa to, Bu. Ndak itu pahala ora niat. Soalnya jijik Ustaz kalau Iya, kan tiap orang beda-beda ya. Kalau diusir aja nggak apa-apa Pak Ustaz? Nggak apa-apa diusir. Ustaz itu ayam dikurungi sampai lupa meninggal nggak apa-apa ya? Ya namanya lupa ya nggak Nggak apa-apa. apa-apa ya. Ingat ya kalau lupa berarti nggak sengaja itu lain soal. Contoh jenengan ngurung kucing, ditinggal mudik, lali bilas ya Allah balik-balik, aduh mati ya nangis toh. Nah kejar. Nah ternyata lupa, nggak sadar, nggak ingat. Nah itu udah beda lagi. Contoh ikan satu kolam lupa kalau pompanya belum dinyalain misalkan ditinggal kan mati semua. Nah itu kan kasihan juga. Ya. Nah ininya kalau kita nggak sengaja ya tidak ada beban dosa. Yang dimaksud di sini sengaja ngurung ora dikai pangan kan dosa. Nah, kalau lupa nggak sengaja ya dimaafkan. Ya. Tapi biasanya ini. Kalau tadi yang mencuri itu misalnya ada pencuri masuk rumah kan. Ya. Terus kita kan kadang juga jengkel kalau nggak ikhlas barangnya diambil. Nah itu kita itu dapat sedekahnya tadi nggak? Iya dapat. Dapat. Pokoknya sesuatu yang diambil dari kita itu bernilai sedekah. Meskipun kita nggak ikhlas, ya. Udah otomatis itu.
Misalkan ada sesuatu yang kita dicuri orang, diambil orang, bukui mungkin ning jero omah, ning jaba omah gitu ya. Nah, misalnya ning jaba gitu sandale dicolong. Nah, itu termasuk nilainya nanti diganti oleh Allah, termasuk bagian dari sedekah. Ya, termasuk bagian dari sedekah. Meskipun kita ra redo ra ikhlas ya sebenarnya mau barang siji dicikuk gitu ya, wis. Itu nanti diganti sama Allah. Ya. Itu caranya Allah untuk ngasih pahala untuk kita dengan dipaksa. Dipaksa. Saudaranya dengan cara dipaksa oleh Allah. Ya. Makanya kita sebetulnya ya kalau sandarannya kepada Allah semua nikmat, semua enak. Tidak ada beban yang berat. Oke, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan dengan yang kemarin di-share di grup tanya jawab. Nah, siapa yang bisa jawab ya nanti dapat hadiah gitu. Bukan pulang dulu ya. Siapa yang bisa jawab monggo pulang dulu.